sehingga semua usaha itu akan kandas pada akhirnya. Maka itu, dalam kehidupan kita, apapun yang menjadi landasan dalam hidup kita, bahkan tempat bergantung hidup kita, biarlah kepada Tuhan. Selamat datang kehidupan, selamat belajar di sini. Beribu pasar ibu hebat mengukir mimpi-mimpi. Shalom, senang sekali bisa bertemu dengan saudara dalam renungan kita pada saat ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mendengarkan pembacaan firman. Mazmur 57 ayat 3. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Terima kasih. Kita akan mendengarkan pertanyaan. Apakah ada kekuatan lain di dunia ini yang akan menyelesaikan kesusahan manusia? Itulah firman Tuhan dan renungan yang akan dikompilasi dengan pertanyaan sehingga renungan ini menjadi semakin tajam. Kenapa semakin tajam? Karena firman Tuhan hari ini mau menunjukkan satu sisi dari kehidupan manusia terhadap Allah, yaitu berserah kepada Allah. Berserah kepada Allah, bukan menyerah, bukan. Berserah kepada Allah. Itu sangat penting karena apabila kita melihat bahwa sikap hidup kita berserah kepada Allah, maka kita menyerahkan semua kekuatan kita, kemampuan kita, hidup kita hanya kepada Tuhan. Kalau menyerah artinya putus asa dan menganggap bahwa diri tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan kekuatan Tuhan yang akan Tuhan beri. Nah, oleh karena itu, untuk berserah kepada Tuhan, kita bisa melihat pancarannya melalui firman Tuhan hari ini. Daud, di mana dalam kehidupannya mengalami pertolongan demi pertolongan dari Tuhan. Itu merupakan satu pengalamannya yang indah karena sejak muda dia berserah kepada Allah. Ya, sejak dia muda, sejak kita tahu keberadaannya, dia menggembala domba. Kita tahu sebagai gembala, dia akan menghadapi ancaman dari binatang buas yang akan mengambil nyawa dari domba-dombanya, bahkan nyawanya sendiri. Tapi dia berserah kepada Tuhan, sehingga domba-dombanya selamat, baik di padang rumput maupun pulang kembali ke kandangnya, ke rumahnya. Itu luar biasa. Bukan hanya itu, banyak juga ada orang-orang yang tidak suka terhadapnya, dikarenakan dirinya itu diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Dan ketika banyak orang membuat ancaman kepadanya, meneror dirinya, bahkan mau membuat malapetaka bagi dirinya, dia terhindar dari celaka karena Tuhan membelanya dan menolongnya. Daud berserah kepada Allah. Daud mengandalkan Allah dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya? Apakah kita mengandalkan Allah 100%? Kita lihat begitu banyaknya kekuatan-kekuatan di dunia ini yang akan menjurus kepada kesejahteraan manusia, yang akan membantu manusia hidup lebih enak, hidup lebih bahagia, hidup lebih tenang. Namun menurut dari setiap pengalaman demi pengalaman, segala usaha yang dilakukan manusia adalah segala usaha yang sementara, sehingga semua usaha itu akan kandas pada akhirnya. Maka itu, dalam kehidupan kita, apapun yang menjadi landasan dalam hidup kita, bahkan tempat bergantung hidup kita, biarlah kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Kita lihat kekuatan dunia ini, baik dalam kekuatan
supranatural. Dari zaman ke zaman kita kenal dari kuasa kegelapan, para dukun. Banyak orang berbondong-bondong datang ke sana, memohon kesembuhan, memohon pangkat dan sebagainya. Namun ternyata itu adalah sesuatu yang sementara, bahkan itu merupakan jebakan iblis untuk memperbanyak pengikut-pengikutnya. Bukan hanya itu, banyak orang yang mengandalkan manusia dalam kehidupannya, sehingga mereka kecewa. Karena apa? Karena walaupun manusia tersebut dapat membantu dan menolong, manusia yang menolong itu terkadang berubah sehingga membenci dan tidak menolong lagi. Sehingga kita kecewa dan putus asa. Bukan hanya itu, kalaupun ada yang menolong itu baik dan kita menaruh harapan kepadanya 100%, kita tidak tahu kapan dia akan dijemput oleh Tuhan. Sehingga ketika dia tiada, sehingga pertolongannya putus pada saat dia tiada. Sehingga kita bisa kecewa dengan hal itu. Maka itu, mari bersama sebagai orang yang percaya, percayalah kepada Tuhan, berserah 100% kepada Tuhan, sehingga biarlah Tuhan yang turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kita, menggerakkan banyak orang untuk menolong kita. Ya, sama seperti bangsa Israel ya, di hari Selasa yang lalu kita tahu firman Tuhan, bangsa Israel keluar dari Babel dikarenakan apa? Tuhan menggerakkan Raja Kores supaya mereka bebas dan pulang ke kampung mereka. Nah begitu, Tuhan bisa mengubah segala sesuatu. Tuhan menggerakkan orang lain untuk membantu dan menolong kita. Bukan berarti kita harus mengandalkan manusia tersebut. Dan Tuhan bisa juga mengatur segala situasi, kondisi alam semesta ini supaya senantiasa berpihak kepada kita. Sehingga yakinlah ketika kita memujinya, mengandalkannya, mengandalkan Allah yang maha tinggi itu, maka semuanya akan selesai, semuanya akan tuntas. Syaratnya mari kita andalkan Dia dan hidup sesuai dengan hukum-hukumnya. Yakinlah dan percayalah, kita akan mampu menjalani hari-hari dan kehidupan kita. Pada saat kita diadili di akhir kehidupan kita kelak, maka kita akan diadili dengan penuh kebenaran dan kekudusan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita yang senantiasa mengandalkan Allah. Jangan lupa dalam kehidupan kita untuk berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat datang kehidupan, selamat belajar di sini. Murid Bapak 1000 hebat mengukir mimpi-mimpi.